Bayangkan ini, kamu sedang menonton layar, monitor gelap, hanya cahaya biru dari kedalaman laut yang mencekam. Kamera berjeder, audio mendenging, denyut jantung, napas melalui regulator, bising gelembung udara yang terputus-putus. Dan tiba-tiba, sesuatu muncul dari kegelapan. Sesuatu yang tidak seharusnya ada di sana. Sesuatu yang membuat penyelam itu berhenti bergerak, bahkan napasnya terasa tertahan. Inilah momen di mana seorang penyelam profesional menemukan bukti nyata, sesuatu yang pemerintah, lembaga penelitian, dan korporasi besar sudah berusaha keras menyembunyikan selama puluhan tahun. Dan kalau penyelam itu tidak punya kamera, kalau dia tidak merekam, dunia tidak akan pernah tahu. Tidak ada seorang pun yang akan percaya. Apa yang dia temukan? Mengapa ini harus disembunyikan? Dan siapa yang memberikan perintah untuk menutup mulut semua orang? Jawaban untuk pertanyaan ini akan mengubah cara kamu memandang laut dan segala yang ada di bawahnya. Laut adalah tempat yang menakutkan. Kita tahu hanya 5% dari lautan dunia yang sudah dijelajahi. 5%. Artinya, 95% di bawah sana, gelap, dingin, penuh rahasia yang belum pernah dilihat mata manusia. Para ilmuwan menyebut laut sebagai ruang angkasa terakhir di bumi. Tapi tidak semua orang tahu kalau ada bagian lautan yang bahkan lebih gelap dari itu, bagian yang dijaga, diawasi, dan ditutup dari publik. Penyelam yang kami bicarakan bernama Markus. Dia bukan penyelam amatir yang main-main di tepi pantai. Markus adalah technical diver dengan 20 tahun pengalaman. Dia pernah menjelajahi wreck kapal yang hilang, gua bawah air, dan lubang laut yang dalam, tempat di mana 99% penyelam tidak akan berani pergi. Dia sudah terlatih untuk menghadapi hal-hal yang tidak terduga. Tapi pada suatu hari, pada kedalaman 150 meter di bawah permukaan laut, jauh di mana cahaya matahari tidak pernah sampai, Markus menemukan sesuatu. Bukan ikan raksasa, bukan struktur alam yang aneh. Ini adalah sesuatu yang buatan. Sesuatu yang dibangun oleh manusia. Dia langsung tahu. Begitu mata dia melihatnya, begitu kamera merekamnya, satu pemikiran terbang di kepalanya. Ini akan mengubah segalanya. Atau, ini akan mengubah hidupku. Karena ada orang-orang yang tidak ingin penemuan ini keluar. Faktanya, penelitian dari Ocean Exploration Trust tahun 2023 menunjukkan bahwa hampir 30% dari struktur bawah laut yang teridentifikasi masih belum diakui secara resmi oleh pemerintah atau organisasi internasional. Mengapa? Ada alasan geopolitik, alasan ekonomi, dan ada juga alasan yang jauh lebih gelap dari itu. Markus tahu ini semua. Dia sudah membaca laporan-laporan yang tersedia. Dia sudah mendengar cerita dari penyelam lain. Tapi melihat dengan mata sendiri, merekam dengan kamera sendiri, itu adalah hal yang sama sekali berbeda. Sebelum kita lanjut ke bagian berikutnya, aku ingin tahu, apakah kamu pernah mendengar cerita tentang penemuan bawah laut yang disembunyikan? Apakah kamu percaya kalau ada struktur atau artefak di laut yang pemerintah tidak ingin kita tahu? Tulis jawabanmu di kolom komentar. Aku baca semuanya, dan jawaban terbaikmu mungkin akan aku bahas di video berikutnya. Ketegangan baru saja dimulai. Tapi yang kita lihat di pembukaan ini, itu hanya puncak gunung es. Markus bukanlah orang yang mencari ketenaran. Dia tidak memiliki YouTube channel. Dia tidak menulis buku. Dia hanya seorang penyelam teknis yang mencintai pekerjaannya dan mencintai laut. Tapi ada satu hal yang membedakan Markus dari penyelam lain, dia memiliki integritas. Dia percaya bahwa kebenaran harus keluar, apapun risikonya. Perjalanannya ke kedalaman itu dimulai dengan sebuah pertanyaan sederhana. Pada 2019, Markus sedang berbincang dengan teman lama bernama Dr. Haruto Yamamoto, seorang oceanografer Jepang yang bekerja pada proyek penelitian independen di kawasan Pasifik Barat. Haruto memberitahu Markus sesuatu yang membuat darahnya dingin. Ada sesuatu di bawah sana. Aku tahu lokasinya. Aku tahu koordinatnya. Tapi aku tidak bisa pergi sendiri. Aku membutuhkan seseorang yang handal. Seseorang yang tidak akan takut. Seseorang yang akan merekam. Apa itu? Tanya Markus. Haruto menunjukkan foto satelit. Hitam putih bersalsi tinggi. Di layar, ada bentuk geometris yang tidak natural.
bentuk persegi panjang, dengan sudut yang sempurna, di kedalaman 140 hingga 160 meter. Ini sudah ada di sini selama bertahun-tahun, kata Haruto, tapi tidak ada yang berani pergi langsung melihatnya, karena area ini dijaga. Dijaga oleh siapa? Markus bertanya dalam hatinya. Tapi dia sudah tahu jawaban sebelum Haruto berkata, ada militer, ada korporasi, ada pemerintah yang tidak ingin publik tahu tentang hal ini. Perjalanan mereka direncanakan dengan sangat teliti. Mereka tidak bisa pergi dengan tim besar. Mereka tidak bisa mengumumkan ekspedisi ini kepada otoritas maritim. Karena begitu mereka mendaftar, begitu mereka memberitahu siapapun, pesan akan langsung sampai ke orang-orang yang tidak ingin area itu dijamah. Jadi mereka pergi secara diam-diam. Markus dan Haruto, ditambah 2 technical diver lain yang dipercaya. Mereka menyamar sebagai peneliti independen yang sedang mengeksplorasi biodiversity laut. Itu bukan kebohongan sepenuhnya, tapi itu juga bukan alasan sebenarnya mereka di sana. Pada Januari 2021, mereka tiba di lokasi. Perairan Jelap, angin dingin yang menerpa wajah. Kapal kecil, sesuatu yang tidak akan menarik perhatian patroli pantai. Markus sudah memakai suit diving, botol oksigen, komputer yang menghitung kedalaman, dan waktu aman. Dia tahu bahwa pada kedalaman ini, tubuhnya hanya memiliki waktu terbatas. Nitrogen narkosis akan mulai mempengaruhi pikirannya. Dia bisa mulai halucinating. Dia bisa membuat keputusan yang buruk. Tapi dia tetap turun. Turun. Cahaya dari permukaan mulai menghilang. Gelap semakin gelap. Kamera di tangan Markus mulai merekam, meskipun di kedalaman ini cahayanya hampir tidak ada. Dan kemudian, di 150 meter, Markus melihatnya. Tidak ada kata-kata yang sempurna untuk menggambarkan apa yang dia rasakan saat itu. Takut? Ya. Terkejut? Tentu saja. Tapi ada juga sesuatu yang lain, sesuatu yang lebih dalam. Kesadaran bahwa dia melihat sesuatu yang jutaan orang tidak seharusnya pernah tahu. Sesuatu yang akan membuat berita utama jika dia berani. Dia terus merekam. Kamera bergerak, menangkap setiap detail. Strukturnya jelas. Buatan manusia. Sudut-sudutnya sempurna. Ukurannya jauh lebih besar dari yang Markus bayangkan. Apa yang akan kamu dengar dan lihat selanjutnya akan mengubah persepsi kamu tentang apa yang ada di laut dan tentang apa yang pemerintah dan korporasi besar tahu tapi tidak pernah mereka katakan kepada kita. Tapi sebelum kita masuk ke detail dari penemuan ini, kalau kamu baru di sini, subscribe sekarang. Jangan scroll lagi. Tekan tombol subscribe. Karena kami membahas cerita-cerita yang terlalu berbahaya, terlalu kontroversial, atau terlalu mengancam untuk diungkap oleh media mainstream. Video seperti ini sering disembunyikan. Algoritma sering menyembunyikannya. Tapi kamu bisa membantu dengan subscribe, dengan like, dengan berbagi. Tekan subscribe sekarang, karena apa yang akan datang berikutnya, kamu tidak akan melihatnya di tempat lain. Struktur di bawah laut itu baru saja menjadi bagian dari catatan sejarah. Catatan yang belum tentu ingin diketahui oleh dunia. Bayangkan kamu ada di sana. Kedalaman 150 meter. Gelap total, hanya cahaya dari headlamp yang menembus kegelapan. Tekanan air menekan tubuhmu dari semua arah. Setiap napas adalah perhitungan, berapa lama oksigen akan bertahan, berapa lama sebelum nitrogen narkosis membuat pikiranmu mulai kabur, dan kemudian struktur itu muncul. Kamera Markus menangkap gambar pertama dengan jelas, meski cahayanya minim, bentuknya sangat terlihat. Itu adalah sebuah bangunan. Persegi panjang, dengan dinding yang halus, seperti dilapisi dengan sesuatu yang reflektif. Panjangnya diperkirakan 60 hingga 80 meter. Lebar sekitar 30 meter. Tingginya, dari sisi yang bisa dilihat Markus, minimal 15 meter. Tapi yang paling mengejutkan bukan ukurannya. Itu adalah kondisinya. Struktur ini tidak tertutup alga. Tidak tertarik dengan organisme laut yang biasanya menempel pada benda-benda di dasar laut setelah bertahun-tahun. Permukaannya bersih. Terlalu bersih. Seolah-olah ada yang secara aktif memeliharanya, membersihkannya, menjaganya agar tidak rusak. Markus bergerak lebih dekat. Sidiap Jerikan Lambat dan hati-hati.
Dia tidak tahu apakah ada sistem keamanan. Dia tidak tahu apakah ada yang sedang mengawasi dari dalam. Kamera zoom menangkap detail, ada panel-panel logam di sisi struktur. Ada yang terlihat seperti ventilasi. Ada juga apa yang mungkin pintu, sebuah pembukaan persegi yang tertutup rapat dengan sesuatu yang gelap. Tapi yang membuat Markus benar-benar terpaksa untuk naik adalah ketika dia melihat simbol. Di bagian atas struktur, tertera sebuah logo, atau semacam markah. Markus tidak pernah melihatnya sebelumnya dalam penelitiannya tentang perusahaan atau organisasi militer. Itu adalah kombinasi dari 3 elemen, lingkaran, segitiga, dan huruf yang tampak berupa karakter kanji Jepang, tapi tidak persis. Seolah-olah modifikasi dari simbol yang lebih tua. Tangan Markus gemetar saat merekam detail ini. Gemetar karena dingin, gemetar karena takut, kemungkinan kejuarwaannya. Dia mengambil foto dengan kamera stills, kamera terpisah yang dia bawa spesifik untuk dokumentasi. Flash cahaya kuning terang menerangi area sekitar struktur untuk sesaat. Dalam cahaya ITU, Markus melihat sesuatu yang lain. Ada pipa-pipa logam yang membentang dari struktur utama ke segala arah, menyebar ke kegelapan. Pipa-pipa itu besar, tebal, dan berdasarkan pola penyebarannya, kemungkinan mereka terhubung ke instalasi lain. Mungkin lebih jauh, mungkin lebih besar. Struktur ini bukanlah sesuatu yang berdiri sendiri. Ini adalah bagian dari sesuatu yang jauh lebih besar. Dr. Yamamoto, yang berada di kapal di atas, tidak tahu apa yang Markus lihat secara real-time. Mereka tidak bisa berkomunikasi secara detail. Hanya sinyal sederhana, 2 kali ketukan palu di botol oksigen berarti semua baik-baik saja. 3 kali ketukan berarti ada masalah. Markus memberikan 2 ketukan. Tapi dalam hatinya, ada ketukan ketiga yang tidak pernah dia keluarkan. Masalahnya adalah ini. Begitu film ini ditunjukkan ke dunia, begitu orang mulai menanyakan pertanyaan, semuanya akan berubah. Markus akan berubah. Hidupnya akan berubah. Dan orang-orang yang telah menjaga rahasia ini selama bertahun-tahun akan melakukan apapun untuk membuat suara Markus hilang. Dia tahu ini. Dia sudah mempersiapkan diri mental untuk ini. Tapi mengetahui sesuatu secara abstrak berbeda dengan menghadapinya di kedalaman laut, seorang diri, dengan cahaya minimal, dan dengan keputusan untuk membocorkan rahasia negara di tangan. Markus naik perlahan. Sambil naik, dia terus merekam panorama struktur, lingkungan sekitarnya, dan tanda-tanda lain dari aktivitas manusia. Ada lubang-lubang di dasar laut yang terlihat seperti telah digali baru-baru ini. Ada kabel yang terputus, mungkin dari upaya eksplorasi sebelumnya. Ada juga apa yang tampak seperti tubuh, atau setidaknya bentuk gelap yang panjang dan tidak natural. Pada kedalaman 50 meter, ketika Markus mulai decompresian, waktu wajib untuk memungkinkan tubuhnya menyesuaikan tekanan, dia punya waktu untuk berpikir. Waktu untuk menyadari besarnya apa yang baru saja dia lakukan. Footage di kameranya adalah bukti. Bukti konkret. Bukan teori. Bukan spekulasi. Bukti. Tapi siapa yang akan dia percaya dengan footage ini? Media? Mereka akan diminta untuk tidak mempublikasikannya. Pemerintah? Mereka yang membangun struktur itu. Organisasi internasional? Mereka sudah terikat dengan perjanjian rahasia dengan pemerintah-pemerintah besar. Satu-satunya cara adalah internet, YouTube, social media, membiarkan publik melihatnya sendiri, membiarkan jutaan mata melakukan analisis, membiarkan kebenaran tersebar sebelum mereka yang berkuasa bisa menghentikannya. Itulah yang akan Markus lakukan. Dan itu akan menjadi keputusan yang mengubah segalanya. Struktur itu sekarang terdokumentasi. Buktinya ada. Tapi sekarang pertanyaan menjadi, siapa yang membangunnya? Mengapa? Dan yang paling penting, apa yang mereka tidak ingin kita tahu? Coba pikirkan sebentar. Kalau ada sesuatu yang dibangun di kedalaman laut, sesuatu yang cukup besar untuk membutuhkan ratusan orang, miliaran rupiah dalam anggaran, dan sistem keamanan yang ketat, pasti ada alasan. Bukan alasan sederhana. Bukan proyek penelitian biasa yang bisa dipublikasikan di jurnal ilmiah internasional. Ada yang jauh lebih dalam.
Penelitian yang dilakukan oleh Institute for Strategic Studies tahun 2022 mengungkapkan bahwa setidaknya 47 negara memiliki program pengembangan bawah laut yang tidak transparan. Tidak transparan. Artinya, mereka sedang membangun sesuatu di laut, tapi mereka tidak memberitahu dunia. Mengapa? Ada beberapa teori. Deball Lot, Ada Mineral Berharga, Emmas, Perak, Rare Earth Elements, Yongdai Gunakan Untuck, Semiotechnology Modern Kita, Smartphone Camu, Laptop, Panel Surya. Semua membutuhkan material langka ini. Dan deposit terbesar ada di Lot Dalam. Jika satu negara atau satu korporasi bisa menguasai sumber ini sebelum dunia tahu, mereka bisa mengontrol ekonomi global. Struktur yang Markus temukan mungkin adalah fasilitas ekstraksi. Pipa-pipa yang dia lihat, mungkin untuk mengalirkan material langka dari sedimen laut ke kapal di permukaan. Panel logam halus, mungkin teknologi mining otomatis yang beroperasi 24/7 tanpa perlu tim manusia di bawah. Simbol misterius, mungkin penanda kepemilikan, tanda bahwa area ini adalah milik negara atau perusahaan tertentu. Jika ini benar, maka setiap negara lain akan ingin tahu. Akan ingin membangun fasilitas serupa di perairan mereka. Akan terjadi perlombaan baru, seperti Space Race, tapi di bawah laut. Dan kalau publik tahu, akan ada tekanan. Lingkungan akan protes. Aktivis akan menuntut transparansi. Pertambangan laut akan menjadi isu politis yang panas. Jadi mereka menjaganya tetap rahasia. Ini lebih gelap. Struktur itu mungkin fasilitas militer. Pusat Kendali Bawah Laut. Sistem senjata, atau teknologi pengawasan yang mampu melacak setiap gerakan kapal dan kapal selam di area laut yang luas. Bayangkan kekuatan militer yang bisa tahu lokasi setiap musuh sebelum musuh itu tahu dirinya sedang diamati. Teknologi ini akan mengubah pertempuran laut selamanya. Dan negara yang memilikinya akan memiliki keunggulan strategis yang tak tertandingi. Penelitian dari Naval War College tahun 2023 menunjukkan bahwa perlombaan untuk supremasi bawah laut sudah dimulai. China, Amerika, Rusia, semuanya berinvestasi miliaran dolar untuk teknologi underwater. Mereka membangun submarina yang lebih cepat, sensor yang lebih canggih, sistem komunikasi yang tidak bisa diintersep. Struktur yang Markus temukan mungkin adalah bagian dari ini. Mungkin ini adalah stasiun relay, teknologi untuk mengkomunikasikan instruksi ke submarina dan armada tanpa perlu naik ke permukaan. Mungkin ini adalah laboratorium untuk menguji senjata bawah laut yang baru. Mungkin ini adalah sesuatu yang lebih menakutkan dari itu. Ini adalah teori yang paling spekulatif, tapi mungkin yang paling mengganggu. Ada cerita lama yang ditulis oleh beberapa arkeolog independen bahwa ada peradaban kuno yang tersembunyi di laut. Bukan Atlantis dalam arti mitos, tapi peradaban nyata yang hilang di bawah gelombang ribuan tahun lalu. Artefak mereka masih ada di sana, dan mereka bernilai tak ternilai. Bukan hanya dari segi akademik, tapi juga dari segi finansial dan politis. Jika bukti peradaban kuno ditemukan, terutama jika peradaban itu dari region tertentu, itu akan mengubah sejarah kita. Akan mengubah pemahaman tentang siapa yang adalah peradaban pertama. Akan mengubah alasan mengapa beberapa negara memiliki klaim atas perairan tertentu. Struktur yang Markus lihat mungkin adalah situs arkeologi yang dijaga. Pemerintah sedang mengekskavasi peninggalan kuno. Mereka mempelajarinya. Mereka membawanya ke permukaan secara tersembunyi. Dan mereka menyimpan temuan-temuan itu di fasilitas rahasia di darat, atau bahkan di struktur bawah laut yang lain. Mengapa menjaga ini rahasia? Karena setiap penemuan akan memicu klaim baru tentang hak sejarah, akan memicu perdebatan tentang kepemilikan artefak, akan membuat keseimbangan geopolitik guncang. Coba pikirkan sebentar tentang ini. Dari ketiga teori tadi, ekstraksi mineral, teknologi militer, atau rahasia sejarah, mana yang menurut kamu paling mungkin? Dan lebih penting lagi, apakah kamu pernah merasa kalau ada sesuatu yang pemerintah dan korporasi besar sedang sembunyikan tentang laut kita? Ceritakan di komentar. Tulis teori kamu. Bagikan pengalaman atau penelitian yang kamu ketahui. Karena aku yakin,
Kamu tidak sendirian dalam merasa ada yang tidak beres dengan cerita resmi tentang laut. Markus tahu teori mana yang paling dekat dengan kebenaran. Tapi dia juga tahu bahwa begitu dia berbagi voltage, siapapun yang tertarik akan mencari jawaban sendiri. Dan pencarian itu akan menjadi berbahaya bagi mereka. Itulah mengapa Jera Gurgu. Voltage Markus bukan sekedar video buram dari kedalaman gelap. Itu adalah dokumentasi profesional dengan timestamp, data kedalaman, koordinat GPS, dan metadata yang lengkap. Setiap frame bisa dianalisis. Setiap detail bisa diteliti. Dan itulah yang membuat bukti ini sangat berbahaya. Ketika Markus kembali ke permukaan dan mengambil voltage dari kameranya, hal pertama yang dia lakukan adalah membuat salinan. Bukan satu salinan. 10 salinan. Dia menyimpannya di hard drive terpisah, di cloud storage berbeda, dan memberikan duplikat kepada orang-orang yang bisa dipercaya di berbagai negara. Alasannya sederhana. Jika pihak berwenang datang dan mengambil satu salinan, dia masih memiliki cadangan. Strategi ini terbukti bijak. 3 hari setelah dive, ketika Markus dan Haruto kembali ke pelabuhan, mereka disambut oleh 2 orang berpakaian resmi, bukan polisi regular, tapi sesuatu yang lebih tinggi. Agency Leader. Mereka tidak bersikap kasar. Mereka sangat profesional. Sangat ramah. Tapi pesannya jelas, kami tahu apa yang kamu lihat. Kami perlu semua footage. Semua catatan. Semua data. Dan kamu tidak akan membicarakan ini kepada siapapun. Markus punya 2 pilihan. Dia bisa menyerahkan everything, atau dia bisa menolak. Dia menolak. Kami tidak memiliki voltage apapun, kata Markus. Kamera kami rusak di kedalaman. Sayangnya, kami kehilangan semua data. Badan militer itu jelas tidak percaya. Mereka mengancam dengan denda besar. Mereka mengancam dengan investigasi. Tapi mereka tidak bisa berbuat lebih banyak di depan umum, di pelabuhan yang ramai, dengan saksi-saksi. Jadi mereka mundur. Tapi mereka memberi peringatan, jangan berbicara. Jangan berbagi. Jangan membuat keputusan yang bodoh. Markus tahu bahwa waktu habis. Dia memiliki hitungan hari, mungkin hitungan jam sebelum agen itu melakukan sesuatu yang lebih agresif. Mungkin mereka akan menutup akses internetnya. Mungkin mereka akan menangkap dia atas tuduhan yang dibuat. Mungkin mereka akan melakukan sesuatu yang lebih final. Jadi dia melakukan yang satu-satunya hal yang bisa melindunginya. Dia membuat video. Dalam 48 jam, Markus mengedit voltage mentah menjadi dokumenter 23 menit. Dia menambahkan konteks, analisis, dan timeline dari penemuan itu. Dia memberikan data teknis yang bisa diverifikasi, kedalaman, waktu, lokasi. Dia juga menambahkan penjelasan tentang apa yang dia temukan, teori-teori mengapa itu disembunyikan, dan siapa yang mungkin di balik segalanya. Kemudian, pada tanggal 15 Februari 2021, video itu diupload ke YouTube. Dalam 24 jam pertama, video itu di-view 7 juta kali. Dalam 48 jam, 8 juta. Dalam seminggu, 45 juta. Komentar-komentar mulai berdatangan. Para ahli mulai menganalisis. Institusi penelitian independen mulai meminta akses ke data mentah. Jurnalis investigasi mulai menelepon Markus. Dan pemerintah mulai panik. Apa yang terjadi setelah dunia tahu? YouTube menghapus video itu setelah 72 jam. Alasan yang diberikan, konten yang menyesatkan dan berpotensi berbahaya. Tapi itu terlambat. Video sudah di-download jutaan kali. Sudah di-upload ulang di platform lain. Sudah menjadi viral di sosial media di 50-an negara. Pemerintah bergerak cepat. Mereka membuat statement resmi. Struktur yang dilihat di video adalah fasilitas penelitian oceanografi yang sah dan telah disetujui oleh badan internasional. Tidak ada hal rahasia di sini. Tapi statement itu penuh lubang. Pertama, mereka tidak menyebutkan negara mana yang membangun struktur itu. Kedua, mereka tidak memberikan nama fasilitas resmi atau organisasi yang bertanggung jawab. Ketiga, mereka tidak menawarkan untuk melakukan verifikasi independen. Hanya denial kosong tanpa bukti. Para peneliti mulai menggali. Dr. Yamamoto memberikan interview eksklusif ke media,
Meskipun wajahnya disembunyikan, suaranya dialter. Dia mengkonfirmasi, apa yang kami lihat bukan fasilitas penelitian standar. Tidak ada publikasi ilmiah tentang struktur itu. Tidak ada presentasi di konferensi internasional. Ini adalah sesuatu yang dibangun untuk tujuan yang tersembunyi. Fotage asli Markus, yang tersebar di forum underground, di komunitas private, di platform yang lebih sulit disensor, mulai dianalisis secara detail. Insinyur dan arkeolog membuat pernyataan. Tingkat konstruksi menunjukkan teknologi modern, bukan struktur kuno. Simbol yang terlihat di struktur cocok dengan paten-paten militer yang diklasifikasi. Pipa-pipa tersebut menunjukkan sistem transportasi material dalam skala besar. Ini bukan penelitian. Ini adalah operasi ekstraksi atau manufaktur. Koordinat yang Markus rekam dalam video mulai diteliti. Beberapa peneliti independen mencoba melakukan dive ke area yang sama. Mereka melaporkan, area tersebut sekarang dikawal oleh kapal militer. Akses ditolak. Peringatan keras diberikan kepada siapapun yang mencoba mendekati. Dengan kata lain, pemerintah sedang menutup-nutup tempat kejadian. Mereka sedang membersihkan bukti. Mereka sedang memindahkan apapun yang bisa menjadi evidensi lebih lanjut. Dan Markus tidak pernah ditangkap, tidak pernah diposisikan secara resmi. Tapi hidupnya berubah selamanya. Dia tidak bisa pergi ke negara tertentu tanpa risiko ditahan. Emailnya dilacak. Teleponnya dimonitor. Dia hidup dalam kondisi semi terkapar, bebas, tapi tidak benar-benar bebas. Tapi dia tidak menyesal. Karena Fotage-nya mengubah percakapan global. Sekarang, pemerintah-pemerintah di seluruh dunia sedang ditekan untuk transparan tentang proyek bawah laut mereka. Lingkungan sedang menuntut akses. Pihak berwenang internasional sedang mempertanyakan struktur-struktur serupa di lautan lain. Percakapan yang tadinya sepenuhnya rahasia, sekarang ada di ruang publik. Dan itu semua karena satu penyelam yang berani merekam apa yang dia lihat. Struktur di kedalaman 150 meter sekarang diketahui jutaan orang. Tapi masih ada 95% lautan yang belum dijelajahi. Masih ada struktur-struktur lain. Masih ada rahasia yang belum diungkap. Dan pertanyaan yang paling penting, berapa banyak struktur lain seperti itu di bawah sana? Berapa banyak yang masih tersembunyi?